Shalom, para sahabat STNJ. Berjumpa lagi dengan saya, Helena Dewi. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari kita penuhi tahun ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Hari ini 26 Januari 2022. Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Saya terkesan dengan ayat 2 yang berbunyi, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang terkasih, di sekitar kita dan juga jauh di sana, masih banyak orang yang belum mengenal kasih Bapa. Karenanya dalam Injil dikatakan, tuaian memang banyak. Dan seperti kita ketahui, untuk membuat mereka mengenal kasih Bapa adalah misi yang tidak mudah. Misalnya, kalau kita mengajak teman-teman atau saudara untuk ikut datang ke acara persekutuan doa, biasanya akan lebih sulit. Mereka akan menolak dengan berbagai alasan. Dan tak jarang karena derasnya penolakan itu membuat kita menjadi enggan untuk mengajak orang lain mengikuti persekutuan doa atau komunitas lain. Dan ini juga yang membuat orang yang mau bekerja di ladang Tuhan semakin sedikit, karena tidak mudah. Karenanya itu Tuhan berfirman, tetapi pekerja sedikit. Banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan memilih untuk bersikap apatis, tidak melakukan apa-apa, karena medan pertempuran yang kita hadapi penuh dengan tantangan. Melalui firman hari ini, saya ingin men-sharingkan sedikit pengalaman iman saya. Dulu, sebagai orang Katolik, saya adalah orang yang apatis. Saya adalah orang yang memilih tidak melakukan apa-apa. Karena bagi saya, yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Yang penting saya baik. Udah, itu udah cukup. Gak perlu yang lain, gitu. Tetapi, setelah saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, dan saya terus dituntunnya untuk semakin mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat ajaran kasih-Nya. Di sini saya menyadari, ternyata Tuhan tidak mau saya begitu saja. Tuhan ingin saya juga bekerja sebagai penuai bagi-Nya. Bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Menjadi saksinya, menjadi pekerja baginya. Puji Tuhan, dengan rahmat Tuhan, karuniakan semua kebaikan, semua talenta, semua kasih karunia yang boleh saya pelajari, yang boleh saya pertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Saya terus belajar untuk menyalurkan kasih karunia yang Tuhan beri, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan Yesus sendiri. Saya terus belajar menabur kasih bagi sesama dengan melalui perkataan dan perbuatan saya yang membangun dengan mewartakan kebaikan Tuhan, dan juga berbagai karya kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali Tuhan izinkan saya boleh kembali melihat senyuman dan harapan dari setiap orang yang saya jumpai, di situ saya dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya, karena dilayakkan menjadi saluran kasih-Nya. Saya bersyukur dengan semakin mengenal Tuhan, hidup saya semakin dipulihkan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyelamatkan hidup saya, dan dari yang hanya hidup untuk diri saya sendiri menjadi hidup yang bermakna bagi semakin banyak orang di luar sana.
Dan Tuhan tanamkan kerinduan di hati saya untuk terus membawa orang-orang sekitar saya, keluarga saya, para pekerja saya, teman-teman saya, siapa saja, untuk dapat mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan melalui diri saya sebagai pekerja bagi Tuhan. Saya terus berusaha dan berdoa agar semakin banyak anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk menjadi penuai bersama bagi Tuhan, bagi kebesaran kerajaannya, sehingga semakin banyak orang peroleh keselamatan. Demikian sharing saya sebagaimana melalui firman Tuhan mengubah dan membentuk saya menjadi pribadi yang mau dipakai untuk mewartakan firman-Nya. Dan melalui rahmat kasih-Nya, sehingga saya dapat membawa kabar sukacita Tuhan bagi semua orang. Demikian sharing saya Bapak Ibu, terima kasih, berkah dalam, sampai bertemu kembali.